Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dampak kebangkrutan bank-bank di Amerika Serikat jangan sampai mengganggu perekonomian dalam negeri. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sektor keuangan Indonesia masih aman. Silicon Valley Bank (SVB) dinyatakan kolaps Jumat 10 Maret lalu. Bank urutan ke-16 di Amerika Serikat itu resmi bangkrut hanya 48 jam setelah berencana mengumpulkan dana untuk menambah modal. Kejatuhan Silicon Valley Bank diikuti oleh Signature Bank. Bank dengan kantor pusat di New York itu diambil alih regulator negara bagian pada Minggu 12 Maret. Presiden Joko Widodo mengaku terkejut mendengar kabar kebangkrutan beberapa bank di Amerika Serikat dalam waktu singkat. Jokowi meminta semua pihak waspada. Kita tahu baru sehari, 2 hari, 3 hari yang lalu, hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank. Semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi, belum 2 hari muncul lagi bank berikutnya yang kolaps, Signature Bank. Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya akan kemana. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bangkrutnya SVB yang sebenarnya merupakan bank regional kecil telah memberikan dampak terhadap sektor keuangan global. Namun menurut Sri Mulyani, sejauh ini sektor keuangan Indonesia masih relatif baik dari sisi pergerakan nilai tukar maupun aliran modal ke Indonesia. Nah, Indonesia alhamdulillah masih dalam situasi yang cukup baik dilihat dari pergerakan nilai tukar dan juga capital flow ke emerging market, di mana Indonesia melihat dalam hal ini sudah mulai masuk arus modal ke Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira menyebut efek domino dari kebangkrutan SVB bakal dirasakan negara-negara Asia termasuk Indonesia. Bima meminta perbankan dalam negeri bersiap menghadapi dampak SVB terhadap aliran pinjaman modal dan investasi. Kemudian yang harus dimitigasi oleh pemerintah, Bank Indonesia dan OJK sebaiknya melakukan stress test atau uji kekuatan bagaimana satu variabel gagal bayar yang ada di Amerika Serikat itu berdampak pada beberapa indikator kesehatan perbankan. Kebangkrutan Silicon Valley Bank jangan sampai berdampak pada simpanan masyarakat di bank dalam negeri yang cukup besar. Pada Desember 2022, simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah mencapai 6,7 miliar rupiah. Sementara dalam valuta asing sebanyak 1,1 miliar rupiah. Di bulan Januari 2023, simpanan dalam bentuk rupiah sebanyak 6,5 miliar rupiah dan dalam valuta asing 1,1 miliar rupiah. Pemerintah harus mewaspadai dampak yang bisa terjadi akibat kebangkrutan Silicon Valley Bank. Stabilitas sektor perbankan harus dijaga sehingga tidak mengganggu perekonomian dalam negeri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, krisis yang dialami Bank Amerika Serikat, Silicon Valley Bank hingga Signature Bank menjadi perhatian dari seluruh dunia. Apakah dampaknya juga bakal dirasakan di Indonesia dan apa yang harus diantisipasi agar kondisi ini tidak mengganggu perekonomian dalam negeri? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam Mbak, selamat malam. Dan juga sudah bergabung melalui Zoom ada Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia Edi Purnawan. Selamat malam Pak Edi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Friska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ke Pak Edi dulu. Sebenarnya bagaimana kondisi ekonomi dan geopolitik global saat ini Pak Edi? Oke, baik. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman yang komplit mengenai bagaimana perekonomian global dan juga dampak geopolitiknya atau sebaliknya. Jadi kalau kita melihat berbagai macam indikator seperti misalnya PMI Composite dari beberapa negara ini masih di atas 50, jadi masih relatif bagus. Kemudian ada juga Baltic Dry Index, ini juga menunjukkan pembalikan, jadi rebound per Januari 2023. Credit default swap itu juga
relatively stable untuk yang CDS 5 years, termasuk juga yang US Treasury untuk 10 tahun itu kira-kira juga dalam posisi yang aman. Jadi kalau kita melihat perkiraan pada beberapa bulan yang lalu bahwa perekonomian dunia akan gelap di tahun 2023 itu sepertinya mudah-mudahan lebih bagus ya. Meskipun kita tahu ada beberapa gejolak pada perbankan di Amerika beberapa hari terakhir ini, tetapi kalau kita melihat inflasi dan juga harga komoditas, kita lihat ada penurunan inflasi karena Amerika salah satunya melakukan kebijakan moneter ketat, termasuk juga kalau harga komoditas kita pantau satu persatu, kita mendapati bahwa harga komoditasnya meskipun turun sedikit untuk beberapa jenis komoditas, tapi yang lain relatif stable. Saya kira itu yang terjadi di global, termasuk juga yang saya kira perlu kita perhatikan bersama, seperti halnya juga yang diperhatikan oleh seluruh bank sentral di dunia, yang dilakukan oleh Jay Powell itu terlihat agresif ya. Jadi sebagai bank sentral global juga semakin bersikap hawkish untuk mengendalikan inflasi yang mereka alami pada 2022 dan awal 2023. Jadi dampak dari pengetatan moneter ini tidak akan terwujud sebelum tahun 2024. Jadi mereka punya ekspektasi seperti Amerika, ekspektasinya adalah inflasi yang 2%. Saya kira itu masih akan lama tercapai, sekarang sekitar dari 6,4 kemudian turun menjadi 6%. Jadi terdapat potensi munculnya, tapi kita tidak harapkan ini ya sudden stop dan flight to quality, tapi mudah-mudahan Indonesia tidak akan mengalami ini. Jadi aliran modal keluar dan juga depresiasi nilai tukar itu akan mengikuti itu, tapi kalau kita melihat di negara maju seperti sekarang, mereka selagi-lagi punya masalah, maka dana-dana ini akan mencari tempat yang lebih aman. Nah, Indonesia, saya kira kalau bisa membangun kepercayaan yang kuat, saya kira kita akan aman. Nah, kemudian kalau kita melihat beberapa aspek yang lain, seperti misalnya stability and politik, ini saya kira masih tetap sama. Serangan terhadap Ukraina masih belum berhenti, tapi bantuan terhadap Ukraina juga terus mengalir. Jadi ada fenomena global geopolitics dan global geoekonomi yang kait-mengkait satu dengan yang lain. Seperti halnya misalnya ketika di Fed Fund Rate dinaikkan terus, Jay Powell kemudian menaikkan terus selama tahun 2023, maka ada kecenderungan beban yang diterima oleh bondholders itu akan cenderung meningkat dan itu akan kesulitan di financial market. Bond yang dikeluarkan oleh Amerika itu sekitar dan juga NATO itu sekitar 30 triliun US dollars. Jadi termasuk juga yang Eropa itu sekitar 20. Jadi total itu kira-kira 50. Jadi misalnya kenaikan suku bunga yang disebabkan karena Fed Fund Rate-nya naik, katakanlah sebesar 3-4% saja misalnya, maka bondholders akan menanggung risiko kira-kira 4% dikalikan 50, jadi sekitar 2 triliun US dollars, di mana itu sangat berat, itu bisa membebani financial market. Dan pada akhirnya orang akan bergerak untuk pushing the industrial military complex. Jadi mereka akan antara politik dan ekonomi akan berinteraksi dan akan menyesuaikan dengan keseimbangan yang baru. Saya kira begitu. Menghadapi kondisi tadi, lalu bagaimana kesiapan otoritas fiskal, terutama moneter dan sektor keuangan untuk menghadapi dampaknya, terutama tadi dikaitkan dengan kebangkrutan bank di AS? Pak Teguh. Terima kasih Mbak Friska terkait dengan isu itu sih saya mungkin mengamini apa yang disampaikan oleh Bu Menkyu, bahwa Bu Menkyu merasa bahwa kondisi Indonesia cukup aman. Tetapi nggak hanya seperti itu, tapi saya ingin mencoba mengelaborasi bahwa sektor keuangan di Indonesia ini jauh-jauh lebih prudent dibandingkan sebelumnya ya, karena kita punya pengalaman dari krisis to crisis ya, di mana Asian Financial Crisis tahun 98 itu yang mungkin itulah yang merubah arsitektur perbankan kita, dan perbankan kita jauh lebih prudent ya mengelola risiko. Yang kedua adalah pengalaman di tahun 2008 di Asian Financial Crisis, kita relatively
baiklah dibandingkan negara-negara yang lain, sehingga itu kan mirip lah ya. 2008 itu kan juga ada kolaps bank di Amerika merembet ke Indonesia, walaupun ke negara-negara lain juga, tapi Indonesia cukup imun. Dan yang menurut saya pengalaman yang paling menarik mengamini apa yang disampaikan Ibu Menkyu kondisi Indonesia adalah kita punya pengalaman di masa pandemi. Di masa pandemi ini kan saya kalau ngomong kenapa sih kita cukup one of the best ya, salah satu ekonomi yang cukup baik dalam performanya selama pandemi gitu. Itu kalau saya selalu nyebut itu adalah memang ada dua hal, good policy sama good luck. Ya kita beruntung. Tapi yang pertama good policy apa? Isu mengenai kesehatan kita bisa ngontrol dengan baik. Yang kedua kebijakan di sektor real juga cukup terkontrol. Dan yang menariknya adalah koordinasi dari sektor fiskal, sektor moneter, sektor keuangan. Artinya ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS. Dan itu saya rasa pengalaman di pandemi kemarin bisa kita sudah belajar dari situ, sehingga saya rasa Indonesia sudah cukup siap ya menghadapi kondisi global, kondisi US yang kemungkinan akan ada domino effect. Tapi saya yakin bahwa domino effect itu ada, tapi mungkin nggak sebesar yang kekhawatiran kita sendiri gitu. Tapi saya rasa dengan koordinasi yang cukup intens dari empat otoritas tadi, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS, lembaga penjamin simpanan, saya rasa kita bisa memitigasi lah, karena pengalaman yang sudah kita lalui kan 3 pengalaman ya, Asian Financial Crisis, Global Financial Crisis dan pandemi. Kita relatifly bisa melewati itu dengan baik. Nah, kita harapkan bisa melewati itu dengan baik. Nah, kalau dari BI bagaimana melihat dampak penutupan SVB dan juga 2 bank lainnya di Amerika Serikat terhadap potensi risikonya terhadap Indonesia? Tapi kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, dan Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, Edi Purnawan. Pak Edi, menyambung pertanyaan tadi, bagaimana pandangan dari BI khususnya mengenai penutupan SVB dan 2 bank lainnya yang kemungkinan akan memberikan efek krisis di Indonesia? Bagaimana masyarakat harus membaca ini? Oke, baik. Saya kira ini agak jauh ya kaitannya antara bank di Amerika dengan bank di Indonesia. Jadi saya kira bank di Indonesia relatifly aman karena kaitan di antara mereka, misalnya kalau diukur dengan koefisien korelasi itu nggak tinggi. Barangkali yang perlu diperhatikan adalah perusahaan-perusahaan yang dibiayai terutama di startup itu yang kemudian terhubung dengan mereka yang di bank-bank besar di Eropa atau di Amerika. Kalau kita melihat bagaimana proses tumbangnya beberapa bank di Amerika, saya kira kita semuanya sudah membaca dan memang kerugiannya cukup besar. Tapi untuk bank-bank di Indonesia, saya kira kita tidak perlu khawatir dengan itu. Jadi kalau termasuk juga beberapa indeks harga di belahan di Amerika dan juga di Eropa, kita melihat ada terdampak. Ya. Jadi mereka menurun, sehingga dampaknya kepada perekonomian Indonesia itu salah satunya adalah melalui sentimen pasar. Tetapi kalau kita melihat hubungan antara sektor perbankan di Indonesia dengan di Amerika atau di Eropa relatif aman. Jadi masyarakat tidak perlu takut dengan itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, saya kira kita percaya sepenuhnya dengan Menteri Keuangan, dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan LPS dan dengan SSK. Saya kira kita nggak akan terjadi dampak yang relatif besar dengan kejadian-kejadian di Amerika. Saya kira begitu, Mbak. Oke, kita percaya, tapi tentu perlu ada antisipasi mitigasi. Kalau Pak Teguh melihatnya bagaimana respons pemerintah, sudah baikkah untuk menghadapi kondisi saat ini? Ya, yang saya sih sangat apresiasi ya, di mana sebagai presiden, sebagai kepala negara sudah memberikan dalam tanda kutip bahwa kita harus waspada. Artinya kan ini juga dalam tanda kutip bahwa kita yakin bahwa kita imun, tetapi imun atau relatif nggak akan terdampak, tetapi kita juga tidak boleh jemawa. Itu yang pesan yang disampaikan oleh Presiden bahwa kita harus tetap waspada. Nah, di sisi lain bahwa Kementerian Keuangan dengan data dan juga analisisnya, dan saya rasa apa yang disampaikan juga dan juga pengalaman dan juga data-data kami sendiri sebagai akademisi juga menunjukkan bahwa kita relatifly aman lah dengan krisis to krisis, kan pengalaman itu membawa kita juga jauh lebih hati-hati.
Saya rasa apa yang dilakukan pemerintah saat ini menurut saya memang belum bukan terlihat seperti ini kan juga bahaya juga ya kalau terlalu direspon berlebihan nanti malah masyarakat tuh semakin melihat oh jangan-jangan ini malah beneran gitu. Tapi saya rasa di balik yang terlihat ini saya rasa dari KSSK dan juga ya 4 lembaga itu saya rasa sudah memonitor terus-menerus ya, artinya memang perlu monitoring terus-menerus apakah memang pergerakannya akan seperti apa. Kan ini yang di US ya, tapi kan nanti juga kita melihat impactnya di US nanti linknya ke negara mana aja. Wah, mungkin direct effect itu dampak langsung mungkin enggak, tetapi mungkin nanti dampaknya dari tidak langsungnya mungkin dari US ke negara mana baru ke kita gitu. Ini yang perlu kita lihat monitor terus-menerus gitu. Dan saya rasa yang perlu dilakukan pemerintah saat ini ya kewaspadaan dan monitoring terus-menerus itu tadi. Memang serba salah pada kondisi ini kalau misalnya tahu-tahu joint statement misalnya 4 Kementerian Keuangan, BI, OJK sama LPS joint statement malah mungkin orang jadinya malah mikir jangan-jangan ada apa gitu. Tapi menurut saya tetap keep update ya di masyarakat gitu, mungkin regular update dari pemerintah dari keempat lembaga ini keep update mengenai kondisi yang ada gitu. Jadi waspada dan monitoring. Nah kalau peran Bank Indonesia tentu ini penting, bagaimana dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global? Ini kepada saya ini. Iya, silakan Pak. Oke, baik. Jadi saya tidak mewakili Bank Indonesia ya, saya mewakili ekonom dari Universitas Gadjah Mada. Jadi kira-kira kalau apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah baik kemarin. Baru saja launching dari rapat Dewan Gubernur, kemudian ada press release itu disampaikan bahwa suku bunga BI 7 days reverse repo rate itu konstan ke 5,75%. Kalau konstan itu artinya relatively stabil. Jadi Bank Indonesia mengatakan bahwa perekonomian kita relatively stabil dalam bulan-bulan terakhir ini ya, dengan suku bunga deposit facility rate-nya 5% dan lending facility rate 6,5%. Tapi itu juga inflasi ke depan itu dipandang relatively masih bisa tercapai. Untuk yang inflasi itu kira-kira kisarannya di 3+-1 itu Bank Indonesia confident sekali bahwa dia akan bisa mencapai. Termasuk juga inflasi IHK diharapkan pada tahun 2023 semester yang kedua nanti kira-kira akan bisa tercapai pada targetnya yaitu 3+-1. Kemudian dengan beberapa kebijakan yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia akan memperkuat operasi moneter dengan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Satu termasuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Dan itu juga ada melanjutkan twist operation untuk yang SPN panjang waktunya, kemudian memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor, termasuk juga ada melanjutkan transparansi suku bunga dasar kredit yang tidak dari perbankan. Saya kira itu akan bagus. Termasuk juga saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan forward looking Bank Indonesia yaitu digitalisasi. Saya kira itu penting sekali untuk mempersiapkan bagaimana sektor moneter yang lebih terdigitalisasi ke depan, termasuk juga melalui kebijakan sistem pembayaran untuk terutama gejolak di bulan Ramadan. Terakhir yang tidak kalah penting tentu adalah trust. Bagaimana Pak Teguh melihat bagaimana pentingnya menjaga juga mewujudkan institusi yang bisa dipercaya di tengah turbulensi yang terjadi? Ya, ini kan penting sekali ya, artinya dalam konteks seperti ini kan sebenarnya bagaimana menjaga keyakinan masyarakat bahwa memang kata yang disampaikan itu Bu Menkyu misalnya atau Presiden itu bahwa kita aman itu benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Ini saya cuma ilustrasi sederhana analogi di sebuah cerita di dunia pesantren lah, di mana ada kiai dan juga santrinya pergi ke mau ziarah gitu, mobilnya naik di tanjakan dan mogok. Tapi santri-santri di dalamnya tuh santai aja sambil makan bekalnya gitu. Ketika ditanya kenapa kamu nggak khawatir ini mobilnya ini, ya kan ada Pak Kiai yang berdoa. Nah, itu kan artinya karena trust makanya dia tenang aja di dalam. Seandainya dia panik, nggak ada yang dipercaya di situ panik, wah bahaya kan ini. Nah, dalam konteks Indonesia juga menurut saya itu tadi otoritas keempat lembaga ini memang harus menjaga kredibilitasnya. Seperti credibility dan integrity itu penting sehingga kita percaya gitu. Tapi saya rasa selama ini pengalaman pandemi saya yakin lah orang-orang yang
yang di lembaga-lembaga ataupun KSSK dan juga otoritas fiskal moneter jasa keuangan itu juga saya rasa pengalaman yang ada itu membuat kita bahwa kita yakin dan percaya bahwa saya harap juga ya kita percaya kepada otoritas gitu, sehingga kita nggak perlu banyak bikin noise. Voice boleh ya, voice itu kan suara yang memang ini kan, tapi kalau noise ya nggak perlu, itu jangan nakut-nakuti gitu. Itu sih yang saya harapkan. Saya rasa sih pengalaman yang pandemi kemarin itu menunjukkan bahwa our otoritas ini untuk merespon kondisi yang krisis ini saya rasa cukup baik gitu. Itu sih yang memang perlu dijaga. Walaupun memang dalam tanda kutip ya akhir-akhir ini ada ya segelintir lah yang buat kata. Tapi PR-nya tadi bagaimana menjaga trust di tengah kondisi seperti ini. Terima kasih Pak Teguh Dartanto sudah dari Sapa Indonesia Malam, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih juga Pak Edi Purnawan, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam.